the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2816. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Bertentangan dengan reaksi yang lain, Georgie terkejut dan hatinya tenggelam. Dia mengira Iwan adalah orang yang serakah dan ingin mengambil kesempatan ini untuk menabur perselisihan antara keluarga Morrison dan grup Bio Farma. Hal ini menghalangi Hugo untuk membuat keributan yang membuatnya bingung. Semuanya ternyata benar-benar berbeda. Iwan tidak hanya tidak menerima perusahaan farmasi yang ditawarkan keluarga Morrison, tetapi dia juga mengembalikan semua uang yang digunakan. Selain itu, Iwan bahkan mengusulkan porsi keuntungannya ditingkatkan menjadi 25%. Ini benar-benar mengejutkan Georgie dan menghancurkan fantasinya. Sepupu, kupikir kamu bilang Iwan adalah pria yang hina dan serakah. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Rini mengejek sambil memandang Georgie dengan jijik. Dia tahu bahwa Georgie dan Jayden sama-sama berada di pihak yang sama. Keduanya berulang kali berusaha merusak kemitraan antara grup Bio Farma dan keluarga Morrison, terutama karena mereka ingin melemahkan Hugo. Jika Hugo tampil terlalu bagus, dia akan menjadi ancaman bagi Jayden. Oleh karena itu, dia sangat terkejut dengan sifat dangkal mereka. Kini setelah Georgie menggali kuburnya sendiri, dia mengambil kesempatan itu untuk mengejeknya. Saya tidak yakin dengan situasinya dan memiliki beberapa kesalahpahaman tentang Tuan Gusnadi. Karena dia cukup baik untuk meningkatkan porsi keuntungan kita, itu ideal. Georgie tidak bisa berkata-kata. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuat alasan atas tindakannya sebelumnya. Baiklah, Rini mencemooh kata-katanya. Karena Georgie masih sepupunya, dia tidak bisa bertindak terlalu kasar dan tidak melanjutkan untuk mengejeknya. Hugo, kamu melakukannya dengan baik. Kamu tidak hanya mengamankan kesepakatan grup Bio Farma, tetapi kamu juga membuat agar Tuan Gusnadi mengambil inisiatif untuk meningkatkan porsi keuntungan kita. Saya serahkan perolehan perusahaan kosmetik itu kepada kamu. Kamu akan sibuk selama beberapa hari ke depan. Tapi, pastikan kamu menyelesaikan ini untuk Tuan Gusnadi, kata Caleb. Keluarga Morrison pada awalnya terlalu sombong dan campur tangan Jayden yang tiada henti membuat Iwan marah. Dia tahu bahwa Iwan hanya setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison dan mengusulkan untuk meningkatkan porsi keuntungan mereka untuk menghormati Hugo. Ini menunjukkan betapa cakapnya Hugo. Setelah kejadian ini, Caleb dan para tetua melihat potensi dalam diri Hugo dan lebih percaya padanya. Aku tahu, jangan khawatir kakek, aku akan menyelesaikan ini secepat mungkin, kata Hugo. Baiklah, ini sudah larut. Kalau begini, itu saja pertemuan akan berakhir di sini. Hugo dan Rini, kalian berdua sibuk sepanjang hari dan pasti kelelahan. Istirahatlah, kata Caleb. Dengan itu pertemuan berakhir dan semua orang pergi. Bab 2817. Keesokan paginya di Hotel Bintang 5, Iwan bangun dan pergi ke perusahaan farmasi yang dibelikan Hugo untuknya. Di sana dia bertemu dengan Elliot, Harley, dan Mike. Elliot dan Mike profesional yang diatur oleh Hugo dan membantu mengelola cabang. Harley adalah wanita yang direkrut Iwan sebagai wakil presiden cabang. Dengan didirikannya cabang, Harley datang pagi-pagi sekali hari ini untuk melapor ke tugas bersama mereka bertiga. Iwan melakukan tur ke dalam perusahaan untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya sebelum membuat pengaturan yang sesuai. Di sisi lain, keluarga Morrison dan grup Bio Farma secara resmi menjadi mitra dan Iwan harus mulai memproduksi pil alkimia untuk mendorong penjualan. Dia tidak punya waktu untuk cabang, jadi dia menyerahkan semuanya pada Elliot, Harley, dan Mike. Elliot dan Mike bertanggung jawab atas operasi dan manajemen, sedangkan Harley bertanggung jawab atas perekrutan dan sumber daya manusia. Mereka bertiga punya tugas masing-masing dan ini akan memastikan bahwa cabang akan aktif dan berjalan dalam waktu singkat. Setelah semuanya siap, Iwan meninggalkan kantor dan pergi ke rumah keluarga Morrison. Di rumah keluarga Morrison, Iwan tiba dan menemukan Rini di ruang tamu. "Ini dia, Iwan." Rini tersenyum dan menyambutnya.
Rini, di mana Tuan Hugo? Saya tidak melihat apapun darinya. Iwan bingung karena Hugo tidak ditemukan. Ya, kakakku berangkat pagi-pagi sekali dengan harapan bisa mendapatkan perusahaan kosmetik untukmu secepat mungkin. Dia menyuruhku untuk tinggal dan membantu apapun yang berhubungan dengan perusahaan grup Bio Farma karena kemitraan kita, jelas Rini. Ketika Iwan setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison, dia menegaskan bahwa semua hal yang berkaitan dengan kolaborasi tersebut harus diawasi oleh Rini atau Hugo. Yang lain tidak boleh ikut campur, dan karena Hugo sibuk mencari perusahaan kosmetik, dia meninggalkan Rini untuk ikut campur. Oh, jadi begitu. Realisasi terjadi pada Iwan. Dia datang untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan produksi pil alkimia dengan Hugo sesuai keinginannya untuk memulai sesegera mungkin. Namun karena dialah yang memproduksi pil tersebut, Hugo tidak akan banyak membantu dan kehadiran Rini akan membantu melayani tujuan yang sama. Oleh karena itu, Iwan tidak terlalu memikirkannya. Iwan, ramuan yang dikumpulkan kakakku semuanya ada di gudang kita. Semuanya sudah mati. Kapan kamu akan mulai membuat pilnya? Rini pun bertanya. Ayo kita lakukan hari ini. Aku butuh tempat yang tenang. Sebaiknya di puncak gunung atau dekat gunung. Semakin tenang semakin baik. Iwan berkata sambil berpikir. Tentu, aku akan menyelesaikannya. Kami punya rumah besar lain di daerah yang dekat dengan gunung, tenang dan cocok untukmu. Rini pun tersenyum. Baiklah, suruh seseorang memindahkan ramuan itu. Aku akan membuat pilnya di sana. Iwan mengangguk. Dengan itu, Rini mengumpulkan beberapa penjaga untuk memindahkan tanaman obat dari penyimpanan sebelum menuju ke rumah lain bersama Iwan. Bab 2818. Di puncak gunung di belakang halaman belakang rumah keluarga Morrison, Iwan tiba sendirian dan mengamati hutan di sekitarnya. Menemukan tempat yang cocok, dia meletakkan 19 plat batu giok yang dia beli dan menyiapkan lingkaran konvergensi energi. Dia bermaksud melakukan apa yang dia lakukan di wilayah barat dan menarik energi spiritual dari gunung ke halaman belakang. Dengan begitu, Iwan bisa memproduksi pil di halaman yang jauh lebih nyaman daripada melakukannya di puncak gunung. Setelah lingkarannya siap, Iwan kembali ke halaman belakang. Sementara itu, Rini memerintahkan para penjaga untuk membongkar tanaman herbal dan menyiapkan peralatan seperti pot alkimia. Karena Iwan membutuhkan lingkungan yang tenang, dia kemudian memerintahkan para penjaga untuk pergi sementara dia tinggal untuk membantu. Segera hanya mereka berdua yang tersisa dan semuanya beres. Iwan lalu mengeluarkan semua ramuan yang dia perolehnya selama beberapa hari terakhir, termasuk buah pelangi, ramuan kaisar, dan ramuan yang diperolehnya dari buket bisnis. Dengan ramuan kaisar, dia bermaksud menjadikan buah pelangi menjadi pil untuk meningkatkan kekuatannya. Karena buah pelangi adalah ramuan yang sangat langka, maka itu akan cukup menantang untuk membuatnya menjadi pil. Untuk memastikan efeknya, dia harus berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, Iwan mengeluarkan mutiara spiritual untuk memberinya energi spiritual tak terbatas yang dapat membantu proses tersebut. Dia lalu mengaktifkan mutiara spiritual dan mutiara itu naik ke udara memancarkan energi sejati dan energi spiritual yang kuat dan mengelilinginya dan Rini. Iwan, mutiara apa ini? Rini terguncang oleh energi yang berasal dari ramuan rohani. Oh, namanya mutiara spiritual dan membantu praktisi bela diri dalam latihannya. Jelasnya. Apa? Aku tidak menyangka kamu akan mengalami hal seperti ini. Pantas saja kamu berhasil menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda. Kesadaran muncul di benaknya. Dia lalu menatap wajah Iwan. Diliputi emosi, dia tidak tahu bagaimana Iwan berhasil mendapatkan sesuatu, harta karun yang langka. Tapi dia bisa merasakan energi tak berdasar yang berasal dari mutiara spiritual. Seseorang bahkan dapat menggambarkannya sebagai harta karun 1 dalam sejuta. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama Iwan, dia lalu berpikir dia sudah cukup mengenalnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia meremehkan Iwan. Ada jauh lebih banyak hal dalam dirinya daripada yang bisa dia bayangkan, dan semakin dia tahu tentang Iwan, semakin banyak kejutan yang dia berikan. Hal ini membuatnya penasaran dan dia mengembangkan keinginan untuk mengenalnya lebih jauh atau belajar dari Iwan. Bab 2819.
Baiklah Rini, ayo kita mulai. Untuk membuat pil bantu aku ya. Iwan mengubah topik pembicaraan. Tidak menyadari emosi yang dia rasakan, Rini menekan emosinya yang meluap-meluap dan berkata, tentu. Iwan berjalan ke panci dan menyalakan api sebelum melemparkan buah pelangi dan ramuan kaisar ke dalamnya untuk memulai prosesnya. Dia lalu menyalakan energinya. Ketika menyerap energi dari mutiara spiritual, dia mengirimkan energi spiritualnya ke dalam pot untuk menggabungkan ramuan herbal. Waktu berlalu dan setelah beberapa saat dia memberi isyarat kepada Rini untuk memasukkan dua tumbuhan yang telah tumbuh selama 300 tahun bersama dengan tumbuhan berharga lainnya ke dalam pot. Dia kemudian mengendalikan ramuan itu dengan energi spiritualnya dan menggabungkannya menjadi pil. Semakin banyak waktu berlalu dan pot-pot tiba-tiba mulai bergetar ketika seberkas cahaya keluar darinya. Pemandangan yang begitu indah menakjubkan. Selesai, Iwan menghela nafas dan menarik energi spiritualnya. Dengan antisipasi dia berjalan mendekat dan membuka panci. Di dalamnya 8 pil berwarna pelangi mengeluarkan aroma yang menenangkan. Iwan, apa ini? Energi sebenarnya dari mereka sungguh luar biasa. Rini mendekat dan merasa berenergi hanya dari aroma pilnya. Selama karangan bunga Jackson, Iwan memberinya pil Motherwood untuk membuktikan keefektifan pil alkimia. Energi sebenarnya dalam pil Motherwood murni dan kuat dan membantunya mencapai tahap alam Augana dari tahap alam Rigana tahap akhir. Namun pil berwarna pelangi memiliki energi yang lebih kuat daripada pil Motherwood. Ini sangat tidak nyata sehingga dia terkejut sekaligus bingung. Oh, ini adalah pil yang aku hasilkan dengan ramuan surgawi yang disebut buah pelangi. Saya kira saya akan memberi nama ini dengan pil pelangi. Iwan tersenyum. Seperti pil matahari, pil pelangi diproduksi berdasarkan apa yang dia ketahui tentang jamu dan resep yang dia warisi dari nenek moyangnya. Tidak ada nama untuk pil jenis ini dan karena terbuat dari buah pelangi, dia memutuskan untuk menamainya sebagai pil pelangi. Ini terbuat dari ramuan surgawi. Tunggu, kupikir bunga pelangi dari keluarga Vex telah dicuri. Jadi dari mana kamu mendapatkan buah pelangi ini? Rini pun bingung. Dia tahu bahwa Iwan berencana menukar pil alkimia dengan bunga pelangi. Namun bunga pelangi kemudian dicuri dan pelakunya hampir membunuh Jackson. Dia telah mendengar semua ini dan tidak tahu bagaimana Iwan mendapatkan ramuan surgawi. Selain itu, dia mendapatkan buah pelangi sebagai ganti bunga pelangi. Ya, keluarga Vex tidak hanya memiliki bunga pelangi tetapi juga buah pelangi. Meskipun bunga pelangi dicuri, mereka masih memiliki buah pelangi. Dan keluarga Vex akhirnya memberiku buah pelangi, jelas Iwan.